Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan harian pada hari ini. Renungan harian pada hari ini akan kita ambilkan dari kitab Matius 7 ayat 13 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab ia didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tema renungan harian hari ini adalah buktikan bila kau percaya. Ada ungkapan yang mengatakan, jika benar-benar cinta, tunjukkanlah melalui tindakan, jangan sebatas perkataan saja. Kalimat seperti itu mungkin sering kita dengar ketika kita mencoba membangun relasi dengan orang yang kita sukai. Pesan yang sama juga berlaku dalam relasi manusia dengan Tuhan. Jalan yang ada di dunia ini diibaratkan hanya terbagi atas dua jalan. Jalan yang satu lebar, tapi berujung pada kematian kekal. Jalan yang lain sempit, tapi berujung pada kehidupan kekal. Dari kedua jalan ini kita melihat ada dua tipe manusia yang terlihat sama tetapi berbeda. Perbedaannya ada pada pangkal dan buahnya. Pertama, tipe manusia yang melalui jalan lebar. Manusia ini seolah-olah mendengarkan firman Tuhan, beribadah, mengajarkan firman Tuhan, dan bahkan mungkin melakukan tanda-tanda ajaib. Namun demikian, manusia ini tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kedua,
manusia yang melewati jalan sempit. Manusia ini mendengarkan firman Tuhan, lalu menghidupi firman tersebut dalam kehidupan pribadi. Ia melakukan kehendak Allah. Ia mempermuliakan Allah Bapa di dalam anaknya. Manusia ini tidak akan mudah terombang-ambing atau terbawa arus zaman. Manusia tipe ini kokoh dan teguh dalam iman seperti bangunan yang memiliki pondasi yang kuat. Manusia tipe kedua ini berjalan di dalam Tuhan Yesus dan menuju kepadanya, sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sesungguhnya, setiap orang bisa menjadi pengajar firman Tuhan yang benar-benar melakukan firman-Nya. Setiap orang bisa berdoa, ibadah, dan menghayati firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Setiap orang bisa memperoleh mujizat dari Tuhan yang Ia permuliakan. Iman kita kepada Yesus Kristus harus ditunjukkan melalui hidup yang berbuahkan kebenaran. Kita tidak cukup mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi harus melakukan dan menghidupi firman-Nya secara total. Marilah kita hidup beriman dengan memuliakan Allah Bapa di dalam anaknya, Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri renungan harian pada hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan atas anugerah, atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, kebaikanmu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup kami. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Ajarkan kami sebagai pelaku firman-Mu. Ajarkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang taat kepada firman-Mu dan mampu mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi berkat untuk sekeliling kami. Kami percaya Tuhan bahwa dengan hikmat-Mu lah kami dapat melakukannya, bukan dengan kemampuan kami sendiri, bukan dengan kepintaran kami sendiri, tapi semata-mata hanya karena kasih dan hikmat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.